Oke, baik sebelum kita mulai pembelajaran, selamat bertemu, salam sehat, sukses buat kita semua. Kali ini kita akan membahas trafo bagian 2. Jadi trafo pada video yang pertama kita sudah coba bahas secara prinsip dasar-dasar trafo secara umum. Kali ini kita coba membahas secara mendalam bagaimana rangkaian ekuivalen, bagaimana efisiensi dan sebagainya, bagaimana karakteristik trafo. Ya, sudah barang tentu trafo itu bisa kita lihat secara utuh. Yang pertama tanpa beban, yang kedua nanti dengan beban. Lalu kita coba gambarkan karakteristiknya seperti apa. Pada trafo tanpa beban, jadi belum ada beban, pada sekundernya tidak dipasangkan beban atau pada rangkaian outputnya tidak ada beban, jadi hanya kosong seperti ini. Lalu pada inputnya kita berikan arus bolak-balik VI, akan timbul seperti ini. Kita sudah pernah membahas itu. Jadi secara ideal grafik atau diagram vektornya seperti ini. Jadi ada V1-nya, kemudian ada V2, berbeda fase 180 dengan V1. Apa itu V1? Adalah tegangan input. E2 ini adalah tegangan yang timbul karena induksi pada trafo. Kemudian ada fluxnya, kemudian ada I0. Ya, masing-masing ini punya beda fase. Jadi antara V1 dengan I0 ini beda fase 90 derajat idealnya. Kemudian antara V1 dengan flux juga 90 derajat. Tapi antara V1 dengan E1 ini beda fasenya 180 derajat. Sedangkan E2 nanti setelah ada beban. Jadi kita lihat ada parameter-parameter yang ada pada trafo tanpa beban ini. Ada V1, I0, ada flux, ada E2, ada E1, ada N1. Kemudian ada N2, ada RC, IC, XM, dan IM. Nah, masing-masing ini nanti kita bahas. Apa itu IC, apa itu IM, dan sebagainya. Itu kita bahas secara detail pada kali ini. Kemudian, sudah barang tentu, pada tanpa beban, ada parameter-parameter yang kita lihat, seperti misalnya, flux ini kita sudah tahu, flux itu adalah luas penampang intinya dikali dengan kuat medan atau kerapatan flux. Ya, kerapatan flux itu B. Ya, kemudian A itu luas, ya, luasan daripada inti trafo. Kemudian kita juga bisa lihat ada kuat medannya, ya, kuat medan magnetnya yaitu H. Itu besarannya adalah B dibagi dengan permeabilitas. Pada pertemuan yang lalu itu kita sudah sebut permeabilitas inti, ya. Kemudian untuk E1 besarannya adalah N1 dikali dengan 4,44 dikali dengan frekuensi dikali dengan flux maksimum. Ini E1-nya, ya. Jadi E1-nya kenapa 4,44? Karena dari 2V dibagi per akar 2. Dibagi dengan akar 2. Ya, jadi 2V bagi akar 2 ini sama dengan 4,44. Kemudian N1 ini adalah lilitan primer. Ya, lilitan primer jumlahnya berapa? Itu N1. Kemudian E2-nya, ya. E2-nya adalah 4 kali 4,44 dikali dengan N2
dikali dengan frekuensi dikali dengan flux maksimum. N2 ini adalah jumlah lilitan sekunder. N2 itu jumlah lilitan sekunder. Kemudian perbandingan transformasinya itu diperoleh A ini diperoleh dari E1 per E2 sama dengan V1 sama dengan per V2 sama dengan N1 per N2. Itu sama dengan A atau perbandingan transformasi. Sekarang kita lihat lebih detail daripada rangkaian ini tanpa beban. Tanpa beban itu rangkaian ekivalennya hanya seperti ini. Jadi hanya terdiri dari tanpa beban itu artinya tidak ada beban pada outputnya, ya. Jadi outputnya seperti ini, trafonya diperlakukan seperti ini, hanya V-in saja atau tegangan input saja, outputnya tidak dipakai. Dia akan berlaku, ya, ekivalennya, rangkaian ekivalennya atau rangkaian bayangannya hanya terdapat RC, ya, dialiri oleh IC, ya, kemudian XM dialiri oleh IM. Jadi artinya I0 ini, arus tanpa beban ini terdiri dari arus yang melewati RC atau IC ditambah dengan arus yang melewati XM atau IM. Dari mana ini? RC ini adalah tahanan inti. Jadi inti itu berpengaruh terhadap besaran yang ada di trafo. Jadi inti itu memiliki nilai RC. Kenapa? Karena pada saat induksi arus bocor akan ada yang bocor melalui induksi yang masuk ke inti. Sehingga seolah-olah ada RC di sana. Lalu digambarkan rangkaian ekivalennya seperti ini. Selain RC ada juga rangkaian kemagnetan atau timbul magnet di sini. Yang IM ini arus kemagnetan, IC ini arus tahanan bocor atau tahanan eddy istilahnya, tahanan pusar istilahnya, ada istilah tahanan pusar, ada tahanan eddy, ini RC. Jadi dirangkai seperti ini rangkaian ekivalennya kalau tanpa beban trafo. Lalu kita lihat karakteristiknya yang tadi adalah ini karakteristik ideal. I0-nya seolah-olah searah dengan flux. Padahal yang terjadi di trafo, I0 itu memiliki sudut beda fase dengan flux. Yaitu I0 ini terdiri dari tadi IM, ya, IM ditambah dengan IC. Diagonalnya adalah I0. Ya, jadi terjadi beda fase baik antara I0 dengan V1 maupun antara I0 dengan IM dengan flux maksud saya. Kemudian kita bisa lihat lagi, ya. Sorry, ini ada gangguan. Ya, kita bisa lihat selanjutnya. Kalau dengan beban, kalau yang di atas tadi adalah tanpa beban. Kalau dengan beban, ada parameter-parameter yang harus kita pelajari tambahan, yaitu R1, X1, I1, R2, X2, dan I2. Apa ini? Yaitu kita lihat di trafo yang kita perlakukan dengan beban. Berarti di outputnya terpasang beban. Ya. Nah, beban ini ada 3 macam. Bisa 3 bentuknya atau 3 karakteristiknya. Yaitu beban murni, bisa tahanan murni. Bisa juga beban kapasitif, yaitu yang bermuatan XC. Bisa juga yang bermuatan XL atau induktif. Jadi ada 3 karakteristik ini nanti. Lalu timbul di sini, ini nanti kita lihat pada rangkaian ekivalennya. Jadi seperti biasa, ini pada primernya ada I0, ada I1-nya juga, kemudian ada E1, ada lilitan primer, lilitan sekunder, ada E2 atau GGL yang timbul pada rangkaian sekunder. Kemudian kita lihat pada rangkaian ekivalennya,
dengan beban maksud saya. Rangkaian ekivalennya seperti ini. Ya. Nah, saya perbesar. Jadi pada inputnya, rangkaian ekivalen ini rangkaian bayangan atau rangkaian yang digunakan untuk analisis besaran-besaran baik itu set maupun XC, R yang ada pada trafo. Jadi R1 ini adalah R yang terjadi karena panjangnya lilitan. Akan timbul dua ini, yaitu yang akan menimbulkan nanti kerugian pada trafo juga. Jadi ada R1, ada X1. Kemudian ini yang melewatinya adalah I1. Ya, ada I1. Kemudian pada bagian primer ini selain dari kerugian pada tembaga, ada juga kerugian pada inti yaitu RC dan XM. Tadi pada tanpa beban kita sudah lihat ini. Kemudian ada ekivalen trafonya atau gambaran seperti ini untuk memperlihatkan antara E1 dan E2. Ya, ini E1 maksud saya ini. Ini maksudnya E1 bukan V1 ya, mohon maaf. Ini dalam tulisannya V1 tapi sebenarnya E1. Yang di sini itu ada E1, kemudian di sini ada E2. Lalu di outputnya ada R2 dan X2 yaitu kerugian tembaga. Jadi kalau tembaganya lilitannya panjang berarti akan menimbulkan R dan X ini. Kemudian ada set L-nya. Ya, ada set L-nya. Kalau ini misalkan tahanan murni berarti ini R. Dalam perhitungannya nanti R. Nah, rangkaian ini bisa kita sederhanakan seperti ini karena E1 ya, E1 dan E2 ini itu adalah timbul karena adanya perbandingan transformasi, yaitu nanti menjadi A kuadrat untuk R2-nya ya, untuk bagian outputnya, kemudian A kuadrat untuk X2-nya juga. Lalu ada I2 ya, I2 aksen di sini ya, ditaruh aksen karena sudah dikalikan dengan perbandingan transformasi atau perbandingan trafonya. Lalu inilah yang akan dipakai sebagai rangkaian ekivalen yang dipergunakan. Ya, rangkaian ekivalen yang dipergunakan pada trafo dengan beban. Entah itu beban R murni, entah itu kapasitif, entah itu induktif. Lalu R1, R2, ya, R1 A kuadrat R2 dan A kuadrat X2 ini akan diperhitungkan ya, akan diganti dengan namanya R ekivalen ya, R ekivalen dan X ekivalen. Jadi tinggal dua nanti. Lalu yang di inputnya masih ada dua ini. Di outputnya akan tinggal dua. Digambarkan seperti ini. Ya, jadi R ekivalen, X ekivalen yaitu dari perhitungan ini. Ya, dari perhitungan ini. Jadi jumlah R1 dan R2 ini dengan jumlah X1 dan X2 diperolehlah R ekivalen untuk R1 tambah R2, kemudian X ekivalen untuk X1 dan X2. Nah, ini diperoleh dari dari pengukuran. Nanti kita akan mencoba melihat pengukuran untuk mendapatkan R ekivalen dan X ekivalen ini, itu ada namanya pengukuran daya pada dengan beban. Ya. Dengan beban kita ukur R ekivalennya, dayanya, lalu kita hitung R ekivalen dan X ekivalen. Nanti kita lihat berikutnya. Lalu untuk RC dengan XM ini nanti kita ukur pada saat trafo tanpa beban. Tanpa beban lalu kita ukur pada inputnya ada V1, ada I1, lalu wattnya berapa. Nanti kita peroleh. Gambarannya ada di bawah. Kemudian dari rangkaian-rangkaian ekivalen ini kita gambarkan rangkaian ekivalen untuk satu jenis saja, untuk berbeban satu saja, entah R murni misalnya.
Lalu terakhir dapat rangkaian aslinya, rangkaian ekuivalen aslinya seperti ini yang akan dijadikan pengukuran praktek nanti. Kemudian untuk diagram vektor dari masing-masing itu juga memberi penjelasan yang lebih mendalam buat kita untuk memahami karakteristik. Nah, rangkaian gambar vektor seperti ini, diagram vektor seperti ini kalau diagram vektornya menggunakan R murni. Ya, R murni. Sekali lagi seperti yang pertama tadi ada V1 ini harusnya ada di ini, ya, di sini. Dia berbeda fase 180 derajat dengan E1 dan besarannya sama sebenarnya. Jadi V1 itu kalau pada tanpa beban ada di sini. Kemudian setelah ada beban, V1 itu bergeser. Jadi ada sudut beda fase antara E1 minus. Kenapa E1 minus? Karena ini hanya pindahan saja. E1 aslinya ada ke sana. Pada satu garis lalu dipindahkan besarannya ke sini namanya E1 minus. Nah, antara E1 minus ini dengan V1 itu terjadi beda fase setelah ada beban. Walaupun dia beban murni. Ya. Lalu di ujung E1 negatif ini, artinya E1 yang asli dengan E1 negatifnya, ini duplikasinya, ada I kali R1. Tegangan drop pada ini, pada ya R1. I kali R1. Ya, ada tegangan di sini. Besarnya I kali R1. Dia arah fasenya ke sana, berarti ada sudut. Kemudian di ujungnya ada I1 kali X1. Tegangan di ujungnya ini yaitu I1 kali X1. Ya, tegangan di ujungnya. Kemudian setelah itu ditarik dari ujung ini kembali ke 0, itulah V1. Jadi V1 itu adanya di sini, ya. V1 itu adalah V yang lewat sini dengan yang lewat sini. Itu V1. Jadi sejajar. Nah, ini penggambaran diagram vektornya seperti ini. Bagaimana cara menggambarkannya? Itu sudah tentu dari besarannya lalu diskalakan lalu dibuatkan gambarnya dengan menggunakan skala. Jadi panjang V1 dari sini sampai di sini itu tidak serta-merta kita buat sembarangan, tapi ini dari besaran V1-nya. Lalu V1 ini pada titiknya akan timbul juga arus ke sana, I1. Berbeda fase dengan V1. Bukan lagi 90 derajat seperti pada teorinya, tapi bergeser dia, ada sudut fasenya, bukan 90 derajat. Kenapa? Karena ada arus yang di sini, ya, IC, ya. Kemudian ada IM-nya. Di mana IC dan IM itu berbeda fase 90 derajat. Lalu diagonalnya adalah I0. Lalu dari sini ada I1. Ya, I1. Ya. Di mana I1 itu adalah diagonal antara I0 dengan I2 negatif. I2-nya sebenarnya ke sana. Tapi diperpanjang lalu dipindahkan di sini duplikasinya. Lalu titik I2 negatif dengan I0 ini ditarikkan garis diagonalnya sehingga mendapatkan I1. Jadi I1 itu artinya dia tambahan dari selain dari ada IC, IM, I0, ya, tambahan dari IC, IM dan I0 itu baru diperoleh I1-nya. Jadi kalau 3 garis ini IC, IM, I0 ini diperpanjang, ya panjangnya seperti ini. Digunakan skala maksudnya, pakai skala. Nah, selanjutnya pada sisi outputnya ada E2.
di ujung E1 ini ada E2. E2 itu sekali lagi tadi kita sudah lihat rumusnya, E2 sama dengan 4,44 kali N2 dikali frekuensi dikali dengan flux. Lalu karena dia searah dengan E1 tinggal ditambahkan saja di ujung E1-nya. Ya, di ujung E1-nya. Panjang E2 dan panjang E1 sudah pasti itu sama dengan perbandingan transformasi atau A tadi. Ya. Jadi kalau E1-nya lebih pendek misalnya, berarti trafo itu trafo step up. Tapi karena ini E1-nya lebih panjang, ya, karena digambarkan berdasarkan skala, dibandingkan dengan E2-nya lebih pendek, maka trafo yang kita pakai untuk praktik atau untuk analisis ini adalah trafo step down. Nah, di ujung I2 tadi, di ujung I2 ada V2. Kenapa I2 dan V2-nya sefasa? Ya, dia sefasa. Kemudian di ujung V2-nya ada I2 kali R, ya, ditambah dengan R2. R ini R beban, ya. Jadi R beban ditambah dengan R2 yang timbul pada trafo ini tadi, R2 ditambah dengan R beban. Ini dianggap R murni, jadi R, ya. Nah, itu diperoleh tegangan untuk menambah besarnya tegangan E2. Bukan menambah besar sebenarnya, mengurangi tegangan E2 karena ini kehilangan. Lalu di ujung V2 atau I2 kali R tambah R2 ini kita dapatkan I2 dikali dengan X2. Sehingga E2 ini adalah penjumlahan antara ini. Antara I2, I pada R1 dan R2 dan R, kemudian I pada X2. Ya. Sehingga gambar vektor diagramnya seperti ini. Sekali lagi gambar vektor diagram ini adalah berdasarkan skala berapa kalau untuk tegangan berapa volt per sentimeter misalnya, itu pakai skala. Demikian juga arusnya berapa ampere atau berapa miliampere per sentimeter lalu digambarkan. Lalu beda fasenya berapa. Beda fasenya bisa dihitung, nanti di berikutnya kita akan lihat. Nah, ini kita sudah dapat dua rangkaian ekivalennya dan gambar vektor diagramnya atau diagram vektornya untuk trafo dengan beban R. Selanjutnya kita lihat. Kalau dia dengan beban induktif, jadi outputnya dipasangkan L misalnya atau yang bersifat induktif, maka vektor diagramnya seperti ini. Beda atau tidak kita lihat. Ya. Jadi di sini ada RL. Kemudian di sini ada XL, bedanya di situ. XL. Jadi pada ujung I2 ini ada I. Ya. I kali RL sebenarnya V2 ya. Jadi V2 ini I2 dikali dengan ini V2-nya ini. Kemudian di ujung ini ada XL kali dengan I2. Kenapa digambarkan seperti ini? Karena sesungguhnya dia beda fase dengan I2 ini. Ya, beda fasenya ini theta ya. Atau V2, beda fasenya V2. Kemudian ini theta 2. Beda fase antara I2 dengan E2 atau dengan E1. Ya. Kemudian di ujung V2 ini ada V2. V2 ini dari mana? V2 ini sebenarnya ya tegangan pada rangkaian pada kumparan sekundernya. Ya, V2 ini tegangan yang timbul pada kumparan sekundernya, yaitu dia sebanding dengan E1 tadi, E1 ini. Jadi E1 ini menimbulkan tegangan induksi, V1 menimbulkan tegangan induksi ini menimbulkan tegangan V2.
Ya, kemudian pada ujungnya ada I2 kali RL, kali R2. Ya, I2 kali R2. Kemudian di sini ada I2 kali X2. Lalu paling ujung ini adalah E2-nya. Ya, sekali lagi E2 dengan E1 ini ada perbandingannya karena itu perbandingan transformasi. Jadi kalau E1-nya lebih besar ya berarti step down trafonya. Lalu yang ke atas ini tetap sama, ya, sama seperti penjelasan pada input tadi dengan beban murni. Ya, walaupun ada beda sedikit, beda ininya, kemudian ada beda fase antara V1 yaitu V1 dengan E1 atau dari I1 dengan V1 atau I1 dengan E1. Beda fasenya. Ini ada rumusnya juga, ya. Sebagaimana kita hitung pada impedansi. Ini bebannya beban induktif. Kita lihat kalau beban kapasitif, sorry, ini saya perkecil. Kalau beban kapasitif, ya, ini beban kapasitif. Kita lihat ada perbedaan yang cukup menyolok, ya. Jadi I0-nya jadi lebih kecil, ya. Ya, kemudian I2-nya beda fasenya ke positif terhadap E1. Kalau tadi I2-nya ke bawah, ya. Karena ini C, dia kebalik. Kalau L-nya ke bawah, I2-nya ke atas. Tapi ada beda fase juga. Sama besar beda fasenya. Karena sudutnya juga sama. Jadi penggambarannya seperti itu. Jadi ini I2-nya, di ujung I2-nya ada I2 kali RL, kemudian di ujungnya lagi ada I2 kali XL, ya, sampai di sini. Kemudian yang ini ada I2 kali R2. Kemudian ini adalah I2 kali X2. Nah, ini bedanya hanya ini. Jadi perbedaan posisi atau polaritas dari I2 apabila menggunakan induktif atau menggunakan kapasitif. Nah, inilah karakteristik yang sebenarnya. Lalu bagaimana kita mengukur masing-masing parameter yang ada? Seperti yang saya sudah jelaskan yang pertama tadi. Mengukur R efektif, X efektif, RC, dan IM. Sekarang kita akan mengukur itu menggunakan praktek virtual, ya. Jadi prakteknya praktek virtual. Kenapa virtual? Karena kita membuat gambaran dan menjelaskan tapi tanpa dipraktekkan secara artifisial. Ini kalau tanpa beban, pengukuran tanpa beban itu adalah seperti ini. Rangkaiannya seperti ini. Gunanya untuk mengukur RC dan XM. Ya. Jadi kita dapatkan tegangannya, kita isi tegangan dari sini, tegangan biasa. Entah kalau listrik biasa atau pakai function generator menggunakan arus bolak-balik sinusoid. Lalu kita ukur tegangannya pada input trafonya. Lalu input trafonya kita hubungkan dengan ampere, kemudian ada wattmeternya. Wattmeter inputnya, outputnya ini, lalu groundnya dihubungkan ke bawah. Wattmeternya, ini wattmeternya seolah-olah 4, padahal sebenarnya 3 juga boleh. 3 terminalnya, jadi ada input, ada output, dan ada ground. Karena output yang satu ini dihubungkan dengan output. Nah, ini pengukuran ya tanpa beban. Jadi artinya pada outputnya terbuka, tidak ada bebannya. Lalu kita peroleh, nah ini rangkaiannya, hanya rangkaiannya seperti ini tadi kalau tanpa beban. Maka di sini kita akan menghitung atau mendapatkan RC dan XM-nya. Dari mana? Dari rumus hukum Ohm sebenarnya. Jadi kita peroleh P1 atau daya pada primernya. Kemudian ada I0. I0-nya kita dapat di sini.
Kemudian ada tegangan V1 sudah pasti di sini. Ya, tegangan V1-nya. Jadi tegangan yang masuk itu sama dengan tegangan yang kita ukur, sudah pasti seperti itu. Lalu RC-nya adalah V2, ya, V2 dibagi dengan P. Ya, karena hukum Ohm, ini hukum Ohm, R sama dengan V2 bagi P, atau bukan V2, V kuadrat, ya. Jadi V kuadrat, RC sama dengan V kuadrat dibagi P. Karena P itu adalah R kali V kuadrat. Ya, hukum Ohm-nya seperti itu, dasar hukum Ohm-nya. Kemungkinan besaran ini, ya, saya perkecil sedikit supaya jangan terganggu dengan potongannya. Nah, ini. Jadi, ini pengukuran nol tanpa beban atau beban nol istilahnya, atau tanpa beban sebenarnya. Saya lebih suka menggunakan tanpa beban. Kalau beban nol ini seolah-olah dihubung singkat, padahal hubung singkat ada sendiri. Nah, dari kita peroleh P1, I0, dan V1, maka RC-nya kita hitung. Kita bisa hitung, yaitu V, ya, V kuadratkan per P dapat R. Jadi P-nya juga kita hitung, yaitu P1 tadi. Ya, kita sudah peroleh RC. Ya. Kemudian setnya atau impedansi inputnya pada saat beban 0, yaitu V1 dibagi dengan I0. V1 kita ukur, ya. Yang tadi di atas ini, V1 kita ukur. Kemudian I0-nya juga kita ukur, ini. Ya. Lalu ini sebenarnya persamaannya adalah J atau imajiner dikali dengan XM kali RC, ya, dalam kurung, dibagi dengan RC ditambah dengan imajiner XM atau XM saja. Karena dalam pengukuran kita sudah hitung RC-nya, kemudian RC-nya sudah ada, maka di sini semuanya kan sudah ada ini, ya. Ini sudah ada, ya. Ini sudah ada, ini sudah ada, tinggal XM-nya yang kita hitung. Maka dari persamaan ini XM-nya bisa dihitung, ya. Bagaimana cara menghitungnya, ya? Tinggal kita atur saja persamaan ini diubah saja untuk mendapatkan XM sama dengan berapa. Ya, misalnya seperti itu. Jadi XM-nya bisa kita hitung, ya, pada pengukuran tanpa beban ini. Jadi XM dan RC itu dihitung pada pengukuran atau prosedur penghitungan RC dan XM ini adalah untuk dengan mengukur watt pada inputnya tanpa beban, kemudian I-nya, V-nya berapa, lalu kita hitung. Jadi kita sudah peroleh RC dan XM. Selanjutnya kita lihat lagi kalau pengukuran dengan beban, ya. Pengukuran dengan beban, trafonya seperti ini. Kita pasangkan wattmeternya pada inputnya seperti ini, lalu I-nya seperti ini. Tentang pemasangan ini saya kira belajar saja pada skema-skema. Ya, yang penting logikanya seperti ini. Jadi V itu adalah paralel dengan sumber atau paralel dengan yang akan diukur. Kemudian I-nya seri, lalu wattnya ada seri paralelnya di sini. Seri input dengan output, kemudian ada paralelnya ke bawah lewat ground. Lalu kita pasang bebannya di sini. Pasang bebannya, karena beban ini dihubung singkat, maka seolah-olah tidak ada beban, hanya tinggal dipasang ampermeternya saja. Maka nanti akan kita peroleh ampernya di sini, arus outputnya, arus inputnya, V inputnya, dan V-nya. Lalu kita hitung. Yang dihitung di sini adalah R1 dan X1. Kita lihat pada rangkaian persamaannya. Yang akan kita hitung ini adalah, bukan R1, tapi R ekivalen, yaitu R1 tambah R2 dengan X ekivalen, ya. Ini nanti akan diperoleh, ya. Kita lihat perhitungannya seperti ini. Dengan mengukur tegangan hubung singkat, arus hubung singkat, dan daya hubung singkat, jadi tegangan hubung singkat ini, arus hubung singkat, ya, dan
daya hubung singkat, maka kita dapat menghitung R efektif, Z efektif, dan X efektif. 3 ini akan kita hitung dari perhitungan ini. Jadi daya hubung singkatnya berapa, tinggal dibagi saja dengan I hubung singkat dikuadratkan. Karena R itu adalah P kali I kuadrat, itu hukum Ohm. Ya. Kemudian impedansi efektifnya, ya, yaitu dari V hubung singkat dibagi dengan I hubung singkat. Jadi V bagi I dapat Z-nya. Ya, walaupun ini Z-nya bersifat induktif atau kapasitif, karena yang diukur V hubung singkat, I hubung singkat, berarti dia mengandung itu di dalam, sehingga bisa dijadikan hukum Ohm murni saja. Atau ini sama dengan Z ini, ya, sebenarnya di dalamnya adalah R efektif dan J efektif. Lalu tinggal kita hitung saja, ya, Z efektif dikurang dengan R efektif diakarkan, maka diperoleh X efektif. Jadi X efektif sama dengan akar dari Z efektif yang kita hitung dari atas ini, ya, dikurangi dengan R efektif yang kita ukur tadi, ya, maka akan diperoleh R efektif yang kita hitung ini kita masukkan di sini, lalu Z efektif yang ini kita hitung dari ini, dari V hubung singkat per I hubung singkat kita masukkan di sini, lalu kita tarik akarnya, maka kita peroleh X efektifnya. Jadi itu kita sudah menghitung semua parameter yang ada pada trafo. Ya. Parameter yang ini kita sudah hitung semua, ya. Nah, setelah itu kita lihat, ya, ada kerugian pada trafo. Kerugian pada trafo itu ada 2, rugi tembaga, ya. Dari R ini, ya. R ini akan menimbulkan arus. Arus itu adalah arus kerugian yang akan menghitung daya. Jadi tegangan pada R, ya, dikali dengan I-nya, ya, dengan arusnya, ruginya, maka itu disebut rugi, daya rugi. Ya, ini ada rugi tembaga karena R ini adalah tahanan dari panjangnya kawat. Kawat lilitan, panjangnya kawat lilitan, ya, panjang kawat lilitan L dikali dengan rho atau tahanan jenis dibagi dengan luas penampang kawatnya, maka akan diperoleh R-nya. R ini dianggap rugi. Kenapa? Kalau pada primer ini pasti sudah rugi. Ya, jadi rugi yang pertama namanya rugi tembaga. Besarnya apa? Besarnya dari R sama dengan rho kali L dibagi dengan A. Itu rugi tembaganya. Kemudian di inti juga ada 2 rugi yang tadi saya sudah katakan, ada RC dan XM. Ya, di mana rugi di inti ini P ferrit atau V pada inti adalah P, ya, PH ditambah dengan PE, yaitu P pada inti ditambah dengan P pada rugi tembaga. Pada inti, ya. Di mana rumusnya adalah ini. Ada koefisien di sini. Koefisien inti, ya, disebut KH dikali dengan frekuensi dikali dengan B maksimum kuadrat ditambah ini untuk yang pH-nya. Ini rumus pH. Ya, rumus pH-nya yaitu K kali F kali F ini frekuensi inputnya kali B kuadrat. Kemudian yang PE-nya adalah KE, sama juga koefisien. Ya.
Koefisien E dikali dengan F kuadrat dikali dengan B kuadrat. Dapatlah PF ini tadi. PF ini disebut rugi, ya, rugi pada kedua-duanya, ya. Ya. Nah, biasanya untuk koefisien H ini koefisien histeresis sebenarnya. Koefisien histeresis diambil 0,26 atau berapa saja, dilihat dari karakteristik histeresisnya. Kita ambil yang mana bisa saja. Kemudian yang disebut dengan rugi pada inti ini ada dua lagi, yaitu tadi PE, ya, PE dan PF. PE ini adalah rugi pada arus pusar atau arus eddy, yaitu arus yang bocor ke inti. Itu ada kerugiannya di sana, yaitu disebut PE, rugi arus pusar, ya. Kemudian KE-nya konstanta materi inti, kemudian ada frekuensi, kemudian ada ketebalan material, ini karena sangat tipis jadi sering diabaikan saja. Kemudian ada B maksimum, nilai puncak medan magnet. Jadi ini rugi yang pertama, rugi pusar. Jadi rugi inti itu ada dua, yaitu PH dan PE, ya, saya ulangi sekali lagi. Rugi inti itu ada dua, PH dan PE, ya. PE-nya ini, PH-nya yang di bawah. Ya, PH-nya, PE-nya rumusnya yang KE ini, PH-nya adalah rumusnya yang KH. PH-nya yang di bawah. Jadi PH itu adalah rugi histeresis. Makanya tadi saya bilang koefisien histeresis. Ya, rumusnya PH itu adalah ini, sama dengan di atas kan. KH F B kuadrat, ya, KH F B kuadrat, kemudian PE itu yang ini. Jadi ada T-nya, T kuadrat, tapi biasanya juga sering diabaikan ini. KE dikali dengan F kuadrat dikali dengan T kuadrat dikali dengan B kuadrat. Tergantung KE-nya berapa. Jadi kita ambil koefisiennya berapa. Itu tergantung soal atau ketetapan. Nah, jadi ini rugi ini ada dua, ya. Rugi tembaga dan rugi inti. Rugi inti dibagi dua lagi. Ada rugi arus pusar dan rugi histeresis. Rugi arus pusat ini sering disebut rugi arus eddy, ya, atau rugi arus bocor pada inti. Kemudian histeresis ini adalah rugi kemagnetan pada inti, ya. Rugi kemagnetan pada inti. Inilah rugi yang ada pada tembaga, pada trafo. Jadi ada dua rugi, ya, ada ya hitung tiga karena yang pertama tembaga, yang kedua ini dibagi dua lagi, sehingga rugi tembaga dan rugi inti. Itulah rugi pada trafo. Jadi dayanya yang output, daya yang dalam pembuatan kita diperhitungkan dayanya sekian, tapi karena ada rugi ini maka daya outputnya sekian. Nah, dari daya output dibanding dengan daya input, itu yang disebut dengan efisiensi trafo. Jadi efisiensi trafo itu adalah P out dibagi dengan P in kali 100%. P out itu kita hitung pada inputnya, pada outputnya, ya. Kemudian V in-nya dihitung pada P in-nya dihitung pada input. Ya, dibandingkan maka disebut efisiensi. Atau bisa juga dengan rumus V out, ya, dikali dengan I out, ini P. V kali I itu P. Kemudian V in dikali dengan I in, itu P in dikali dengan 100%. Sama saja, rumusnya ini sama saja. Maka efisiensi juga kita sudah bisa hitung, rugi bisa kita hitung, R efektif atau karakteristik keseluruhan dari trafo kita bisa lihat secara luas seperti itu. Kemudian dari rugi tadi ini ada yang disebut dengan faktor daya. Ya, faktor daya. Neta atau neta, ya.
Faktor daya itu yaitu daya keluar dibagi dengan daya masuk. Ya, biasanya itu paling tinggi itu 0,8. Kenapa itu muncul 0,8? Karena timbulnya perbedaan antara daya keluar. Daya keluar kenapa? Karena ada rugi, beda dengan daya masuk. Kenapa ada rugi? Karena adanya reaksi-reaksi induktif yang ada di dalam, baik dalam inti maupun dalam kumparan itu sendiri. Sehingga rugi tadi ini sudah dihitung, sehingga perbandingan antara daya keluar dan daya masuk itu namanya faktor daya, atau biasa disebut dengan cos V. Ya, itu yang biasa kita pelajari di trafo. Saya kira trafo yang kita pelajari ini dari bagian 1 dan bagian 2 masih berhubungan dengan trafo satu fasa. Bagaimana kalau 2 fasa atau bagaimana kalau 3 fasa? Nanti 3 fasa itu ada hubungan delta, hubungan segitiga dan seterusnya. Itu akan kita pelajari pada video yang lain kalau kita sempat. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, ada konstanta-konstanta umum yang biasa dipakai pada fisika atau pada kelistrikan. Itu ada tabelnya, tinggal kita cari saja. Ya, saya kira itu yang penting untuk kali ini. Walaupun videonya cukup panjang, saya kira mudah-mudahan difahami. Dan kalaupun ada pertanyaan, video ini nanti akan saya upload ke YouTube. Dan Anda boleh memutarnya videonya dan isi pertanyaan pada kolom komentar, atau bisa juga langsung ke WA saya kalau ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan langsung WA ke saya pada nomor WA saya 081246144144. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar, sukses buat semua.